Indra Syafri cari pemain keturunan atas rekomendasi sosok penting. Timnas disebut memasuki generasi emas. Claudia Schoenemann cetak gol indah. Timnas kandas dari Filipina. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Indra Syafri cari pemain keturunan atas rekomendasi sosok penting. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri sudah tiba di Belanda untuk mencari pemain-pemain keturunan. Selama di Belanda, Indra Syafri akan ditemani sosok penting untuk berburu pemain-pemain berdarah Indonesia. Sosok penting itu adalah Fardy Bahdim yang merupakan kakak kandung pemain Persik Kediri Irfan Bahdim. Sebelum bersama Fardy Bahdim, Indra Syafri sempat bertemu dengan Frank Wormold, yaitu mantan Direktur Teknik PSSI yang bekerja waktu Timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2023. Usai turnamen itu, Frank Wormold memutuskan keluar dari jabatannya tersebut dan kembali ke Jerman. Frank Wormold dan Indra Syafri sama-sama sudah saling mengenal, sebab kedua sosok ini merupakan orang penting di persepakbolaan Indonesia. Setelah bertemu Frank Wormold, Indra Syafri langsung ditemani oleh Fardy Bahdim. Indra Syafri dan Fardy Bahdim menaiki sebuah mobil untuk mengunjungi beberapa pemain keturunan di Belanda. Fardy Bahdim juga suka membantu PSSI untuk mencari pemain berdarah Indonesia. Sebelumnya, ia juga menemani pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk menemui pemain-pemain keturunan. Sintayong bahkan mendapatkan 2 pemain baru untuk membela Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Kelvin Verdong dan Jens Reven. Indra Syafri sebelumnya juga sudah bertemu dengan Fardy Bahdim 2 tahun lalu. Kala itu, ia yang bertugas sebagai Direktur Teknik PSSI ikut menemui Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Ya, Indra Syafri membutuhkan beberapa pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia U20, di mana pemain-pemain itu bisa membantu skuad Garuda Nusantara agar lolos ke Piala Dunia U20 2025. Timnas disebut memasuki generasi emas. Timnas Indonesia memang belakangan ini terus mendapat sorotan dari media asing karena berhasil membuat kejutan. Bahkan Timnas Indonesia secara perlahan mulai menunjukkan kualitasnya di berbagai ajang internasional. Pertama yang menjadi sorotan awal tahun 2024, yakni soal keberhasilan Timnas Indonesia tembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Ya, skuad Garuda berhasil mencetak sejarah karena ini pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia sejak pertama kali mentas di ajang ini pada tahun 1996. Ditambah lagi di 4 edisi sebelumnya, langkah Timnas Indonesia selalu terhenti di babak grup. Untuk itu, keberhasilan Indonesia mencetak sejarah baru ini langsung menjadi sorotan. Pasalnya, tim Merah Putih sukses mencetak sejarah setelah sekian lama selalu kesulitan di ajang ini. Tak berhenti di level senior saja, tetapi belum lama ini Timnas Indonesia U23 juga mendapatkan sorotan. Tim asal Sintayong ini dengan mengejutkan berhasil lolos hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Dalam ajang 2 tahunan ini, Timnas Indonesia U23 sebenarnya berhasil mencetak sejarah, apalagi sebagai tim debutan. Namun Rizky Ridho dan kawan-kawan secara mengejutkan berhasil lolos hingga semifinal dengan mengalahkan tim-tim kos seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Selanjutnya, apabila tim asuhan Sintayong bisa mengalahkan wakil Afrika Guinea pada babak playoff, mereka pun akan kembali mencetak sejarah. Melihat skuad Garuda Muda yang mulai bangkit dengan menunjukkan kualitasnya, Erick Thohir menyebut bahwa Timnas Indonesia mulai menemukan generasi emasnya. Ia pun menekankan bahwa mencetak generasi emas ini tak mudah. Menurutnya, untuk bisa menemukan pemain-pemain terbaik itu tak akan cukup dalam waktu 5 tahun. Bahkan ia menyebut belum tentu dalam waktu 20 tahun bisa lahir pemain bagus di Timnas Indonesia. Untuk itu, dengan banyaknya prestasi yang mulai dicetak pemain Timnas Indonesia ini, membuat ia menyebut bahwa generasi emas mulai lahir. Untuk itu, setelah menemukan pemain-pemain berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ini, Erick menegaskan bahwa pemain-pemain disiapkan dengan baik dengan harapan prestasi Timnas Indonesia bisa lebih bagus ke depannya.
Claudia Schoenemann cetak gol indah. Timnas kandas dari Filipina. Timnas Putri Indonesia U17 dipermalukan di rumah sendiri dengan skor telak 1-6 atas Filipina dalam laga pembuka Piala Asia Putri U17 2024 di Stadion Iwayan Dipta Senin 6 Mei kemarin. Pertandingan pembuka di grup A ini merusak debut manis pelatih anyar Timnas Indonesia Putri Satoru Mochizuki. Timnas Putri Indonesia U17 secara mengejutkan harus kebobolan di awal babak pertama melalui sundulan Alexa Pino. Ya, Filipina berhasil menjebol gawang Garuda Pertiwi terlebih dahulu di menit ke-6 melalui skema sepak pojok. Keunggulan 1-0 atas Timnas Putri Indonesia itu tak bertahan lama dan terhitung dalam waktu 6 menit kemudian, Garuda Pertiwi mampu menyamakan kedudukan. Tendangan cantik dari luar kotak penalti yang dilesatkan oleh Claudia Schoenemann mengarah tepat ke pojok kanan gawang menjadi gol penyama kedudukan pada menit ke-12. Pasca gol penyama kedudukan tersebut, Filipina lebih menguasai jalan permainan dengan terus mendobrak pertahanan Timnas Putri Indonesia U17. Hasilnya, Jael Merigai berhasil merobek gawang kiper Gadisa pada menit ke-22 dan membuat Filipina unggul 2-1 atas Garuda Pertiwi. Tak membutuhkan waktu lama pada menit ke-29, Filipina kembali mencetak gol melalui kaki Ariana Marki dan membuat skor sementara menjadi 1-3. Alexa Pino yang menjadi pencetak gol pertama untuk Filipina kembali catatkan namanya di papan skor pada menit ke-35 dan menciptakan brace. Skor 1-4 akhirnya bertahan hingga turun minum. Meski babak kedua, Filipina semakin menunjukkan keperkasaannya dengan menciptakan peluang mematikan ke area pertahanan Timnas Putri Indonesia U17. Pada menit ke-57, Filipina semakin terdepan dengan mencetak gol kelimanya atas Garuda Pertiwi berkat sepakan dari Natalie Collins. Natalie Collins yang merupakan pemain keturunan Swedia kembali berhasil melesatkan gol dan menciptakan brace pada menit ke-62 serta membuat Filipina semakin unggul 1-6 atas Garuda Pertiwi. Pasca gol ke-6 yang dicetak Filipina itu, Timnas Putri Indonesia U17 mampu mempertahankan gawangnya agar tak kebobolan lebih banyak gol hingga akhir pertandingan. Kekalahan telak 1-6 membuat Garuda Pertiwi tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala Asia Putri U17 2024.